Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Senin 3 Maret 2025. Sari berita, Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pastikan Labuan Bajo aman dan nyaman dikunjungi. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Laporan Suimam. Kepala Perum Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ mengatakan saat ini stok yang tersedia terdiri dari 1.800 ton beras, 44 ton gula pasir, 14.000 liter minyak goreng, dan 300 kg telur. Stok pangan ini cukup untuk 2 bulan ke depan, termasuk untuk kebutuhan selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Dijelaskan, perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan prediksi konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat selama bulan Ramadan. Sebagai langkah antisipasi, pihak Bulog Cabang Bajawa juga terus memantau distribusi pangan ke berbagai wilayah untuk memastikan stok sampai ke konsumen dengan harga yang stabil. Nah, stok ini kami persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan dan perhitungan kami bahwa stok ini cukup untuk 2 bulan ke depan. Jadi hingga Lebaran nanti stok kami di Perum Bulog itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia melanjutkan, selain memastikan ketersediaan pangan, pihaknya akan terus mengawasi kualitas barang yang didistribusikan agar sesuai dengan standar supaya konsumen merasa puas dengan produk yang diterima. Daini menambahkan, dengan langkah persiapan yang matang ini, Bulog Cabang Bajawa berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pastikan Labuan Bajo aman dan nyaman dikunjungi. Laporan Epi Wahab. Melihat tren kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur yang tiap hari makin meningkat, tentu memastikan Labuan Bajo menjadi kota pariwisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi menjadi tugas dan tanggung jawab besar untuk pemerintah daerah setempat, yaitu pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Bupati Manggarai Barat, Edi Stasius Endi, di setiap kesempatan sambutannya selalu menyampaikan bahwasannya Labuan Bajo rumah yang ramah bagi setiap pengunjung, baik dari keindahan maupun masyarakat. Manggarai Barat yang dibaca Labuan Bajo, kotanya indah, masyarakatnya ramah. Tidak hanya ramah masyarakatnya, tapi disinilah kota yang penuh dengan toleransi. Sangat kondusif. Semua tamu yang datang buat kami itu adalah rezeki. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang datang di Labuan Bajo. Labuan Bajo, kota yang penuh dengan pesona dan kota yang sangat terjanji. Ayo datang ke Labuan Bajo. Selain itu, dia memastikan bahwa dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang pariwisata Labuan Bajo, pihaknya akan meminimalisir meniru pembangunan dari kota wisata lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kami akan membangun pariwisata Labuan Bajo dengan ciri Labuan Bajo. Kami tidak akan meniru perkembangan atau kemajuan pariwisata di tempat lain. Tentu dalam memastikan keamanan dan kenyamanan Labuan Bajo sebagai kota pariwisata bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat dan juga stakeholder yang ada. Hal ini pastinya akan berdampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Satuan Tugas Pangan Polres ND melakukan Kami ulangi, Expo Pendidikan di Kabupaten Ngada berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Acara ini menghadirkan berbagai lembaga pendidikan dan menampilkan pertunjukan budaya serta bazar UMKM. Laporan Oris Goti. Expo perdana ini di 2025
ini ya sudah luar biasa. Expo pendidikan yang digelar di Taman Kartini, Kota Bajawa berlangsung selama 2 hari sejak Sabtu 1 Maret. Kegiatan ini diinisiasi oleh Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa, Unika Santo Paulus Ruteng, Smas Katolik Regina Pacis Bajawa, serta Seminari Santo Yohanes Bergmas Todabelu Mataloko. Sebanyak 17 sekolah dari Kabupaten Ngada dan Nagekeo turut berpartisipasi. Mereka diberikan ruang untuk memperkenalkan program unggulan dan peluang beasiswa kepada masyarakat. Selain itu, Expo ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan budaya, lomba kesenian, serta bazar UMKM. Ketua Panitia Expo, Dr. Nikolaus Noyuli, mengatakan bahwa Expo ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pilihan pendidikan berkualitas di Ngada. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi program tahunan dengan skala yang lebih besar. Kami berkolaborasi, bekerja cepat, dan kita bisa menampilkan Expo perdana ini di 2025. Ini ya sudah luar biasa, menghadirkan 17 SMA, SMK, dan juga SMAK. Ya. Ini 15 dari Ngada dan 2 dari Nagekeo, juga dengan sekolah-sekolah lain yang mengisi. Ya. Itu tadi, kita mengharapkan semua, ini juga ada stand-stand pameran yang kemudian masing-masing sekolah bisa mempromosikan keunggulan dari sekolah. Sementara itu, Ketua DPRD Ngada Romi Juji menyebut bahwa Expo ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Kebanggaan kita terhadap pendidikan itu hari ini terwakili oleh persembahan dari Stipe Flores Bajawa yang menampilkan Expo yang memperlihatkan hasil-hasil karya-karya yang ditampilkan oleh anak-anak juga, anak-anak SMA. Untuk itu dari teman-teman anggota Dewan juga kita mengajak untuk kita meyakini bahwa wajah pendidikan kita, kualitas pendidikan kita yang kita ada di Ngada ini cukup memberikan sebuah keyakinan juga bermutu. Berdasarkan data BPS Ngada 2024, tingkat partisipasi sekolah di jenjang menengah atas terus meningkat. Namun masih ada tantangan berupa keterbatasan akses informasi dan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Dengan tingginya animo masyarakat, Expo ini diharapkan dapat menjadi agenda tahunan guna meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Ngada dan sekitarnya. Dari Ngada, RRI ND, Oris Goti melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Satuan Tugas Satgas Pangan Polres ini melakukan inspeksi langsung ke Pasar Bongawani dan beberapa distributor bahan pokok pada Sabtu 1 Maret 2025. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga menjelang periode tertentu, serta mengantisipasi potensi lonjakan harga. Kasat Reskrim Polres ND Ibtu Igusti Made Andre Putra Sidarta mengatakan pengecekan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin untuk mencegah spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat. Dari hasil pengecekan, stok bahan pokok di pasaran masih mencukupi. Harga-harga komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan sayuran juga terpantau stabil tanpa adanya lonjakan yang signifikan. Kondisi ini memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kebutuhan pokok mereka tetap terjamin. Meski demikian, Ibtu Andre menghimbau masyarakat agar tetap bijak dalam berbelanja dan tidak melakukan pembelian dalam jumlah besar yang dapat mengganggu pasokan di pasar. Selain memastikan stabilitas harga, Polres ini juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi permainan harga oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan secara tidak wajar. Satgas Pangan dan terus mengawasi distribusi bahan pokok agar tidak terjadi penimbunan atau kelangkaan di pasaran. Dalam pengecekan ini, Satgas Pangan Polres ND juga berkoordinasi dengan pedagang, distributor, serta instansi terkait. Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pokok dan harga bahan pokok di Kabupaten ND. Berita terakhir, Aliansi Jurnalis Manggarai Barat AJ Mabar menggelar musyawarah besar MUBES pertamanya di Labuan Bajo pada Kamis kemarin. MUBES ini bertujuan untuk memilih ketua dan pengurus baru yang akan memimpin organisasi selama 2 tahun ke depan.
Selain itu, forum juga membahas dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD/ART sebagai pedoman organisasi. Luis Minjo selaku penasihat AJ Mabar menegaskan pentingnya AD/ART dalam menjaga profesionalisme dan etika jurnalis. Ketua AJ Mabar terpilih Rio Suryanto menyampaikan bahwa AD/ART yang disepakati akan menjadi pedoman etis yang mengikat seluruh anggota. Meskipun demikian, Rio menjelaskan bahwa anggota masih diperbolehkan menerima bantuan yang bersifat pribadi atau berasal dari dapur redaksi tempat mereka bekerja. Camat Komodo Martin Irwandi turut hadir dalam MUBES dan memberikan dukungan terhadap pengurus terpilih. Pihaknya berharap media di Labuan Bajo semakin aktif menyajikan pemberitaan yang konstruktif dan produktif. Saudara, sekian Warta Berita RRI ND edisi Senin 3 Maret 2025. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Ini ame, tuka pelaku desang. Mai se tekegang